Salam damai sejahtera. Berjumpa dengan saya Joborne dalam firman satu ayat. Kita berdoa. Tuhan Yesus, mohon hikmat. Kiranya Tuhan memberi hikmat biar firman ini menjadi berkat banyak orang. Amin. Firman Tuhan satu ayat saya ambilkan dari Injil Yohanes pasal 13 ayatnya 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah orang yang berbahagia, yang melakukan firman Tuhan. Nah, dengan sebutan yang indah ini, guru dan Tuhan, sebutan yang indah yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah penuh dengan anugerah dan kebenaran. Walaupun Yesus baru saja saat itu mengerjakan pekerjaan yang dianggap paling hina, membasuh kaki para murid, tetapi apapun itu yang dilakukan Yesus, Yesus tetap guru dan Tuhan. Sekaligus ini konfirmasi kebenaran. Ketika banyak orang memperdebatkan siapakah Yesus, murid salah satu ini bertanya. Dan jawaban Yesus, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu tepat. Ketika ada murid menyebut Yesus guru, menyebut Yesus Tuhan, Tuhan tidak menolak, Yesus tidak menolak, bahkan mengatakan tepat, benar, benar sekali. Ada orang mengatakan kepada saya, Bapak pendeta, tepat, saya pendeta, saya tidak menolak sebutan itu, dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus mengingatkan kepada murid-murid itu, walaupun ia mengerjakan pekerjaan yang dianggap rendah, ia tetap sebagai Tuhan dan tetap sebagai guru. Tetap harus mereka tunduk kepada Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya Yesus Kristus adalah guru dan Tuhan bagi setiap orang Kristen, bagi setiap pengikutnya. Yesus Kristus adalah guru dan Tuhan. Tuhan, kita menyembah Dia sebagai yang berkuasa di surga dan berkuasa di bumi. Dia sebagai guru, kita teladani dari sikap hidup, kita teladani cara hidup, kita teladani kasih-Nya yang begitu luar biasa kepada dunia ini. Kita para pengikutnya harus meneladani. Ketika orang memisui Dia, ketika orang menganiaya Dia, ketika orang memfitnah Dia, ketika orang melakukan sesuatu fitnah dan lain sebagainya, kita boleh belajar kepada guru agung kita, Yesus. Oleh karena itu, dan jika itu tepat, saudara-saudara,
Dia mengatakan, katamu itu tepat. Ketika kita memanggil dia sebagai guru dan Tuhan, tepat. Bagaimana kita bisa menyebut atau mengartikan dia sebagai yang lain? Kita fokus pada Yesus sebagai Tuhan, Yesus sebagai guru. Nah, dalam kehidupan kita, marilah kita bersuka cita. Orang yang kita sembah sebagai Tuhan, yang kita teladani cara hidupnya, kita boleh menyebutnya sebagai guru. Dalam konotasi Jawa, guru harus digugu dan ditiru. Itulah ada pada Yesus. Oleh karena itu, supaya juga semua orang boleh menghormati dia, menghormati Yesus, menghormati Sang Kristus, Sang Yesus Guru ini, karena dia sesungguhnya Bapa kita yang sudah datang ke dunia dalam diri Yesus. Oleh karena itu, kita boleh melengkapi ayat pasal 8 ayat 19. Maka kata mereka kepadanya, di manakah Bapamu? Jawab Yesus, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Dan satu lagi yang menguatkan kita dari Yohanes pasal 10 ayatnya 30. Aku dan Bapa adalah satu. Itu perkataan Yesus. Fake. Saudara yang dikasihi Tuhan, perkara-perkara kehidupan di dunia, penolakan-penolakan tentang Yesus, ataupun cemooh, tidak mengecilkan iman kita. Karena memang kehidupan itu ya, ada yang menerima, ada yang menolak, ada yang mengasihi, ada yang membenci. Oleh karena itu, konfirmasi Yesus Kristus Tuhan dan Guru ini sudah sangat luar biasa, memberikan penjelasan tentang ketuhanan Yesus. Menyebut Tuhan, menyebut Guru, tepat. Kamu menyebut aku Tuhan, menyebut aku Guru, tepat katamu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bukalah hati sedikit saja melalui Roh Kudus, biar memberi keterbukaan pencerahan hati kita, sehingga bisa melihat, betul-betul melihat Yesus yang menderita sengsara, mati di kayu salib, 3 hari bangkit, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa, nanti datang kembali. Itulah Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu kita hidup tidak banyak, kekuatan tubuh kita tidak banyak. Di atas 60-70 kita sudah banyak mengalami sakit penyakit. Pergunakanlah setiap kesempatan yang ada untuk mengenal Sang Pencipta secara benar, untuk mengenal Sang Khalik secara benar,
Mohonlah petunjuk. Mohonlah supaya betul-betul saudara bisa menemukan jalan hidup, menemukan Tuhan yang benar, menemukan guru yang benar, sehingga saudara bisa mengalami damai sejahtera, mengalami sukacita. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sia-siakan waktu yang ada. Pergunakanlah waktu dan kesempatan untuk mencari kebenaran, untuk melihat kebenaran, untuk bergumul supaya menemukan kebenaran. Waktu terus berjalan, kehidupan terus berjalan. Oleh karena itu, kesempatan ketika kita salah mengenal Tuhan, salah mengenal guru, kita bisa jatuh. Dan temukan Tuhan dan guru yang benar. Mohonlah petunjuk. Mohonlah petunjuk. Biar hatimu menemukan kebenaran. Kiranya Tuhan memberkatimu, menuntunmu menemukan kebenaran. Amin.